Ya, saya berada di terminal Tawang Alun ya, mau menunggu bis yang dari Jember ke Banyuwangi tapi Kalibaru ya. Ini ternyata bisnya ini gak berjajar-jajar, yang banyak ini arah Surabaya ya. Konon menurut para kru bis dan petugas dari Debus ya, ternyata penumpangnya itu sangat sedikit dan kami harus menunggu ini setengah jam juga untuk berangkat ya. Nah ini ya, ini dari Borobudur atas Surabaya Banyuwangi, ada yang patas ya. Ini ya memang kondisi ini masih rusak guys, sehingga renovasi ya, masih direnovasi ya. Alun pakem ya, ini kosong ini guys, nggak ada penumpangnya ya. Nah ini renovasi ya, kondisinya seperti ini. Ini tipe A sebenarnya, saya tanyakan tadi itu tipe A ya. Dulu ini sangat bagus ya, sekarang kondisinya seperti ini. Mezan separate kacang goreng arwah mezan separate itu arwah Terminal Pakusari. Ini terakhir kota di Jember kalau mau ke Banyuwangi, terminal Pakusari. Nah, ini terminalnya ya. Hampir tidak ada penuh bisnya, tidak ada guys. Ya satu. Nah ini jurusan Banyuwangi. Nah nanti dari sini keluar, katakanlah ini adalah Jember kota yang terakhir sebelum keluar kota ya. Ya, setelah keluar dari terminal Pakusari, saya berusaha perjalanan keluar Jember ini membuat video yang dari Jember arah Banyuwangi, yaitu dari keluar dari Pakusari ke arah timur ya. Kondisi sekarang ini penumpangnya sangat sedikit guys ya, jadi angkutan umum ini agak sulit dan menunggu sangat lama ya. Saya tadi di terminal itu, di terminal Pakusari itu hampir 1 jam ya, bahkan 1 jam lebih.
untuk menunggu ngetem penumpang. Itu aja penumpangnya hanya tambah 2 tadi ya. Nah, ini jalan nasional ya, dari Jember menuju Banyuwangi ya, jalannya cukup mulus. Kemudian di Jember ini satu-satunya akses yang jalur tengah ini menuju Banyuwangi, karena harus menembus pegunungan, yaitu Gunungan Kumitir ya. Ya, dan sebenarnya direncanakan ada jalur JLS, jalur lintas selatan di pantai selatan, cuma belum semuanya tercapai ya. Kira-kira untuk jalur Jember hanya baru berapa kilo ya, dari ya hanya puluhan kilo ya. Kalau dari Jembernya sendiri, jalur lintas selatan ini sudah sampai di Jarit, Lumajang, itu sudah sekitar 50 km. Cuma untuk wilayah Jember ini hanya berapa meter saja ya, sekitar 10 meter, 10 kilometer maksudnya. Dan untuk wilayah yang dari menembus hutan di daerah selatan Tempurjo sampai Banyuwangi ini masih sedikit progresnya ya. Mudah-mudahan nanti tidak hanya akses tengah tapi juga akses di selatannya. Ya, ini dari Pakusari nanti ke Mayang ya, Mayang. Ya, perlu diketahui ini adalah jalan yang mungkin barangkali para pemirsa sudah lama tidak melewati Jember ya. Inilah kondisi jalan pada Juni ya, hari libur 16 Juni ya 2024 ya. Ya, ini kendaraan ya cukup ramai ini yang dari Bali ini ya, dari liburan di Bali. Lah ini agak jauh bisa kita lihat, yaitu ada beberapa gumuk itu ya, gumuk ini ya. Di Jember ini ada beberapa fakta uniknya tentang kondisi alam yang cukup eksotik di Jember ya. Baik, ada beberapa hal ya, fakta unik mengenai Kabupaten Jember ya. Yang pertama, Jember ini disebut mendapat julukan sebagai kota 1000 gumuk. Ya, gumuk itu apa ya? Gumuk itu sebenarnya dari pengetahuan geografi itu adalah bukit kecil ya, bukit kecil yang terisolasi dengan daerah di sekitarnya dan ditumbuhi oleh vegetasi yang lebih lebat ya. Jadi ada gumuk, itu bukit kecil-kecil itu di Jember itu banyak sekali ya. Ya, ada tumbuhannya, bahkan itu ada yang mengandung pasir yang sirtu itu ya, pasir batu itu, yang sehingga ke gumuk-gumuk yang dulu banyak sekali sekarang ini banyak yang habis ya, karena ada penggalian itu
Yang tinggi-tinggi itu udah habis. Kira-kira 30 tahun yang lalu itu saya pertama kali ke Jember itu masih banyak. Nah ini pom bensin ya, pom bensin di Mayang ya. Ini kita belok ke kanan. Ya, masih ke kanan dan nanti ada pertigaan. Ya ini pertigaan ya, kalau kanan ini bisa menuju Mumbulsari ya, dari sana nanti ada ini arah satu arah ya, satu arah yang mungkin lama tidak lewat sini ya, ini tetap seperti ini ya. Yang rindu Jember ya, saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, di Dubai, Singapura, bahkan ada yang di Maladewa ya, negara 100% penduduknya beragama Islam di Maladewa itu ada. Saya punya kenalan di sana ya, orang Jember. Nah ini masih Mayang. Ini ada BRI. Ya cukup ramai, ini pasar, ini rumahnya pasar ya, di tepi jalan ini ada. Yaitu tertulis ke kanan Mumbulsari ya, Mumbulsari. Nah ini bisa ke kanan Jember Kota, terus ini ke kiri Banyuwangi, tadi yang kanan itu Mumbul dan bisa ke Bandara Noto Hadinegoro ya. Ya masih kita lanjut ke kiri. Jadi dulu di Jember itu banyak sekali gumuk-gumuk kecil yang sekarang ini sudah banyak yang rata ya, yang rata dengan tanah karena diambil ya, digali ya, sehingga itu merupakan material yang sangat menguntungkan ya, sehingga tapi dari segi lingkungan gitu, istilahnya apa ya, eman-eman ya sekarang. Gumuknya ini sudah banyak ya, jadi sebutan 1000 gumuk ini karena tidak besar guys ya, sehingga kalau ditambang itu beberapa tahun aja ini sudah hilang. Saya masih ingat yang ada di Rambi Puji ke selatan itu dulu, itu juga yang tepi kuburan itu juga hilang udah. Bahkan yang anak-anak kita ini tinggal cerita loh, dulu ada gumuk di sini gitu. Ya. Ya kemudian fakta menarik yang kedua yaitu jajaran pantai yang eksotik di pantai selatan ya, udah sangat terkenal ya. Dimulai dari yang sebelah barat itu ada pantai Paseban ya, pantai Paseban. Kemudian di situ sekarang ada yang terkenal itu wisata Sabana ya, Sabana ya. Jadi ada padang Sabana di Sabana Stepa itu di pantai selatan yang ya. Kemudian agak timur lagi ada namanya pantai Nyamplung Kobong ya. Nyamplung Kobong ini yang sangat terkenal, mungkin yang belum tahu ya, Nyamplung Kobong ini adalah digunakan untuk konservasi penyu ya, dan
mungkin ini tidak banyak diekspos, tapi kebetulan admin ya, saya punya teman di sana tahu bahwa di sana ini ada aktivis konservasi penyu ya, dan berangkatnya itu biasanya dari Nyamplung Kobong itu menyeberang ke Pulau Nusa Barong, dan di sana tidak diekspos ya, itu duta penyu ya. Teman saya sering mengantarkan Nusa Barong untuk konservasi penyu ya, cuma beliau tidak mau diekspos, sehingga saya yakin orang Jember ini kalau tidak orang-orang tertentu tidak akan tahu ya. Padahal itulah yang bintang filmnya ya, itu sering ke Nyamplung Kobong, ke Nusa Barong karena dia sebagai pecinta penyu ya. Itu pantai. Nah, pantai Nyamplung Kobong itu juga digunakan itu para Nahdiyin ya, warga NU itu sudah tahu ya, mestinya harus tahu ya. Banyak Nyamplung Kobong itu sering digunakan, bukan sering, tiap tahun digunakan untuk melihat hilal ya, karena sangat ideal dari pantai Nyamplung Kobong untuk melihat hilal apakah sudah lebaran atau belum, itu dari pantai Nyamplung Kobong. Ya silakan yang pernah Nyamplung Kobong beri komentar, atau kalau belum tahu silakan ke sana ya. Jadi namanya pantai Nyamplung Kobong. Kemudian ke timur lagi ini ada pantai yang nah ini ya, kita lihat ini ya, ini ada sawah-sawahnya, ini sebenarnya mirip di Bali itu ya. Terasering, tanah terasering ini, kalau ini sebagai sangat bagus ini kalau bisa di view fotonya ya. Ini bis-bis dari kendaraan dari mana ya. Baik, dari di pantai Cemara ya. Pantai Cemara ini sebenarnya booming atau viral itu pada waktu pandemi ya. Karena saya bekerja di situ ya, dulu pernah bekerja di situ ya, sangat tahu persis bahwa pantai Cemara sebelum booming dan sesudah booming ya. Karena pada waktu itu terjadi pandemi, daerah-daerah yang umum ya, yang umum itu ditutup, seperti Pantai Puger, Pantai Watu Ulo ya. Sedangkan Pantai Cemara itu bebas waktu itu ya, tidak terdeteksi katanya sih. Dan waktu itu Pantai Cemara itu masih kecil-kecil ya, karena sering kami gunakan untuk voli, untuk sepak bola. Kami sendiri, teman-teman itu, tidak ada orang yang lain ya. Dan foto-foto saya masih banyak itu di pantai yang sebelum booming ya. Tiba-tiba karena memang kondisi alamnya bagus ya, sehingga ada yang terekspos, akhirnya viral ya, sampai sekarang pantainya itu, Pantai Cemara itu salah satu destinasi wisata di pantai yang cukup mudah ya. Mudahnya karena apa ya, itu kita turun dari kendaraan itu langsung ke pantai ya. Kalau ke Pancer itu kan masih jauh ya, dan tidak bayar. Artinya apa? Bayarnya hanya untuk parkir ya. Dan itu digunakan untuk konservasi apa itu, tumbuhan bakau di Pantai Cemara itu ya. Nah, sehingga yang sekarang ini sampai viral ya, sangat banyak sekali pengunjungnya ya.
Ya baik, berikutnya yaitu ada pantai di Desa Mojosari, Tawang Samudra. Ini juga belum begitu secara maksimal ya. Kemudian ke sebelah timur yaitu pantai Pancer ya, Pancer ini ada yang sebenarnya ini ada dua yang menjadi ikonnya. Yang pertama itu pantai Pancer itu untuk pendaratan ikan, atau orang terkenal di sana yang namanya TPI. Dulu namanya tempat pendaratan ikan ya. Sekarang sebenarnya bukan pendaratan tapi sudah ke level yang lebih tingginya ya. Jadi di situ ada pusat ikannya itu di situ ya. Kemudian di sebagai untuk yang itu tepi pemukiman ya. Kemudian yang agak jauh itu pantai Pancer ya, itu sekarang sudah lumayan bagus ya. Ya di situ ada tempat spot mancing yang sangat disukai ya. Di situ ada namanya breakwater ya. Breakwater itu adalah pemecah ombak ya. Namanya pemecah ombak ya agar ombaknya tidak besar ya. Nah, sebentar ya guys, ini Silosanen ke sana nih, Silosanen naik ya, kami pernah ke sana ya. Ini pertigaan Silo ya. Ini jadi daerah Jember yang bagian timur ya. Silo ini, dari Silo ini sudah menjelang untuk masuk ke Liku Gunung Kumitir ya. Baik, kembali ke pantai tadi ya. Dan mungkin tidak banyak yang tahu ya di Pantai Puger ini ya. Katakan saya sebut Pantai Puger ini merupakan sebuah teluk dan di situ ada muara ya. Muara. Nah, muara itu disebut dengan pelawangan. Pelawangan itu dari kata lawang. Lawang apa? Yaitu tempat keluar masuknya perahu. Nah, kapan pelawangan ini digunakan? Sebenarnya sudah digunakan sangat lama, yaitu sekitar tahun 1300-an ya. Kapan? Yaitu sejak pemerintahan Kerajaan Majapahit ya. Karena kami ada bukunya ya, bahwa apabila keamanan di daerah Surabaya Ujung Galuh terganggu ya, misalnya ada dari Cina, dari daerah lain, nah itu digunakan dengan ke Pantai Puger ya. Jadi Pantai Puger sejak zaman Majapahit itu sudah digunakan ya. Kita tahu bahwa Kerajaan Majapahit itu berdiri pada 1292. Jadi kalau niteni itu gampang ya. Kerajaan di Jawa Timur itu yaitu kerajaan orang Arema, itu namanya Kerajaan Kenarok Singosari, itu 1222 tahun 1222. Nah, pemerintahnya itu 70 tahun. Setelah itu digantikan oleh Raden Wijaya ya. Ya, jadi 1222 ya, berarti menjadi tambah 70 kan menjadi 292. Berarti jatuhnya pemerintahan Singosari tahun 1272, sehingga Singosari digantikan oleh Raden Wijaya dan mendirikan Kerajaan Majapahit dimulai tahun 1293. Nah, di puncak kejayaannya yaitu masa Hayam Wuruk dan
Raja Hayam Wuruk dan Patih Mahapatih Gajah Mada ya, sehingga sekitar tahun itu Pantai Puger sudah digunakan. Dan di Puger sendiri sempat terjadi perang perang saudara ya, yaitu yang terkenal dengan peristiwa Sadeng ya, dimana kalau saya tilik dari sejarahnya ya, perang Sadeng itu adalah sebenarnya adalah persaingan antara perwira menengah ya, bukan perwira tinggi, menengah ya, sehingga sangat disayangkan sebenarnya ya, korbannya itu adalah perwira menengah yang sangat potensial ya, sehingga karena terjadi saingan harus dimusnahkan diri oleh pemerintah pusat, dan di mana Gajah Mada harus turun tangan untuk konsolidasi di daerah Puger ya, sehingga di keras prasastisnya itu disebutkan bahwa betapa pentingnya ya Puger ya, betapa pentingnya ya perang Sadeng, sehingga Raja Hayam Wuruk harus turun tangan, sehingga muhibah untuk mengunjungi daerah-daerah yang dulu pernah terjadi konflik ya. Jadi Raden Gajah Mada dan Hayam Wuruk sampai turun tangan ke daerah Probolinggo, daerah Lumajang, ke Puger ya, bahkan disebutkan ini sampai menginap di situ, yaitu demi memadamkan pemberontakan Sadeng. Dan di daerah Sadeng itu masih ada situsnya, ada tempat ya, ada di daerah Puger ini ada desa namanya Desa Sadengan ya, memang diperkirakan situsnya itu berada di situ ya. Kemudian Hayam Wuruk menurut Prasasti itu melanjutkan perjalanan ke utara ya, sampai Bondowoso, Situbondo, sebelum kembali ke pusat pemerintahannya di Majapahit ya. Jadi itu sekilas mengenai pantai yang sudah ya. Sebenarnya di situ juga ada, di Pantai Puger itu ada dua cagar alam ya, mungkin pemirsa banyak yang tidak tahu di sana ya. Cagar alamnya satu, cagar alam Bukit Watangan. Nah, Watangan itu yang Pantai Puger itu ya, Kucur itu cagar alam ya. Kemudian itu gandeng ya, daerah guys, yaitu satu paket, yaitu Bukit Watangan dan namanya Nusa Barong, pantai Pulau Nusa Barong ya, di mana Pulau Nusa Barong ini banyak legenda dan kisah nyata ya. Saya punya kisah nyata bahwa di sana ada yang pernah orang ya, kebetulan kami punya sumber A1 ya, karena teman itu ada, temannya itu terkena dimakan oleh ular ya, ular ya. Saya berusaha untuk masih menghubungi dengan NN ya, no name, bagaimana kisah yang teman saya ini sampai dimakan ular ya. Tapi alhamdulillah selamat ya. Jadi berburu di Nusa Barong ya, di saut sama ular apa itu yang besar itu ya, puspa itu ya. Nah, itu ularnya itu
mencari mangsa itu di atas pohon ya. Kemudian ya saya tadi yang saya katakan itu lewat ya, sehingga disaut begitu. Kemudian dibawa ke atas ya, kebetulan pakai helm ya sehingga selamat. Nah ini guys, ini adalah apa ini, tempat wisata juga ya, tempat wisata di daerah sini. Ya itu sekilas ya. Baik, kemudian pantai berikutnya yaitu yang sangat terkenal nomor 1 number 1 di Puger di Jember itu pantai Pasir Putih, Papuma dan Watulo. Itu makan satu paket ya, Papuma, Pasir Putih, Malian dan Watulo yang punya legenda ya. Dan ya ini kemudian ini saya sebagai Ini desa terakhir di Kabupaten Jember sebelum masuk Kabupaten Banyuwangi, masuk Gunung Kumitir ya ini. Selamat jalan, terima kasih. ya baik, cerita saya lanjutkan. Tadi yang di nomor 1 di pantai paling katakanlah paling bagus di Jember itu adalah Watulo pasangan dengan Papuma, pantai Pasir Putih dan Malian. Di situ ada dianggap pasirnya putih itu malik-malik itu loh ya. Dan konon ya, ini bukan saya yang pernah bilang, saya pernah katakan bahwa sebenarnya Pasir Putih dan Watulo itu tidak kalah indahnya dengan Tanjung Kodok ya, katakanlah, katanya konon sebenarnya keadaan kondisi alamnya jauh lebih baik dari Tanjung Kodok ya. Tapi Tanjung Kodok ini dikelola dengan baik pada waktu Bapak Bupatinya ya. Dan bagaimana menurut netizen? Silakan berpendapat bahwa sebenarnya Watulo dan Papuma itu sangat bagus dibanding dengan Tanjung Kodok di Lamongan itu. Lah ini RRI ya, ini punya pemancar di situ ya, mungkin cari pemancar yang lebih atas sehingga bisa jangkauannya ya. Ini jika kita memasuki ke arah Banyuwangi, daerah pegunungan Kumitir ya, kita lihat ya, kelok-keloknya ini sebenarnya tidak kalah bagus dengan di daerah Sumedang di Jawa Barat ya, atau di Sumatera sana ya, atau dari arah Batu ke Kediri itu ya, kita lihat sendiri ya, ini kelok-keloknya. Dan keuntungannya ini jalannya sangat bagus ya, sangat bagus, dan 24 jam guys, ini 24 jam di sini ya. Cuma karena ini hanya aksesnya hanya asal jalan, ini kalau ada mogok, terutama kalau tergandeng dan sebagainya, itu bisa
mengganggu perjalanan saya berjam-jam ya. Yes. Nah ini ya kelok. Ya indahnya kelok-kelok di Gunung Kumitir di ini sebenarnya di hampir ke Banyuwangi perbatasan ya. Kemudian berikutnya Jember ini dikenal sebagai kota suwar-suwir ya. Apa suwar-suwir? Suwar-suwir yaitu makanan khas yang terbuat dari tape ya, tape. Kemudian juga ya, mungkin di daerah yang lain tidak ada ya, sehingga di Jember dengan terkenal dengan makanan khas suwar-suwir ya. Kemudiannya yang berikutnya Jember ini dikenal sebagai pusat Jember Festival Karnaval atau JFC ya. JFC ini yaitu festival jalanan ya, kata jalanan yaitu fashion jalanan. Ini dianggap terbesar nomor 3 di dunia ya. Nah, satu yaitu festival di Brasil, kemudian yang kedua ini di Jerman, dan yang terbesar di dunia yang ketiga ini di Jember ya. Tolong dikoreksi para netizen yang pernah saya dengar seperti itu ya. Nah ini nih, ini puncak nih ya. Ini puncak Gunung Kumitir ya. Ini watu apa itu? Watu godek, watu apa itu? Nah, itu godek apa itulah. Setelah ini karena ini puncaknya terus ini menurun ya, menurun sampai nanti. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi JFC ya, JFC di Jember ini sudah menjadi kalender tiap Agustus ya. Silakan yang rumahnya jauh ini bisa diagendakan nanti, karena festivalnya ini adalah terbesar di Indonesia, festival karnaval jalanan ya, festival karnaval jalan ini yang sangat terkenal ya. Kemudian berikutnya adalah di Jember ini ada pusat kopi, penelitian kopi dan kakao. Bahasa Inggrisnya ICCRI, is International Research Kakao ya. ICRI Research. Ya, saya sering ke sana guys ya. Ya, karena di ICRI ya, ICRI atau pusat penelitian kopi dan kakao ya. Ini satu-satunya di Indonesia ya, dan di Indonesia hanya satu ya. Itu pernah menjadi bapak angkat Persatuan Catur Provinsi Percasi Jember ya, sehingga saya sering kali berada di sini dalam rangka kegiatan catur ya, karena dia yang membina percaturan di Jember ya. IKRI ya di saya yaitu, dan IKRI ini pusatnya kantornya itu di kota ya, di istilahnya di utara Bayangkara. Itu jalan apa itu saya lupa ya. Teman-teman netizen mengingatkan ya, di utaranya itu per lampu merah itu, di utaranya Gedung Bayangkara itu. Itu kalau masyarakat tidak tahu ya, itu pusatnya ya, kantornya. Kemudian punya kebun yaitu di Jenggawah ya, yang masuk ke wilayah barat itu, yang sekarang jadi tempat apa itu ya, rekreasi itu ya. Ini IKRI ya. Ya, kemudian berikutnya adalah Jember adalah pusat kebudayaan multipots, yaitu Pedalungan. Pedalungan itu menurut referensi yang saya baca itu adalah gabungan antara budaya Madura dan Jawa ya. Kalau saya tanya kepada penduduk, saya dulu ditanya pada penduduk,
keturunan apa ya, Medalungan ya. Medalungan kok apa ya, jadi Medalungan itu adalah gabungan antara budaya Jawa dan Madura ya. Bapakmu apa? Bapak saya Pedalungan, Pak. Artinya apa? Salah satu keluarganya itu adalah Jawa atau Madura ya, sehingga ini sudah menjadi ikon di Jember, sehingga ada kereta api itu jurusan dari Jember Jakarta itu diambilkan dari nama Pedalungan ya, dari kereta. Sementara kereta yang terjauh di Indonesia itu adalah dari Jember ke Jakarta ya, dengan nama kereta api Pedalungan ya. Memang di daerah Jember Utara dan Selatan ya, khususnya ini ada lewat jarak utara dan timur ini mayoritas adalah Madura ya. Ya kalau tengah itu masih imbang lah ya. Untuk etnis Jawa itu banyak yang tinggal di selatan dan barat ya, sehingga istilahnya kalau orang Madura ini Murdeja, timur Deja dan utara itu adalah mayoritas Madura ya, sehingga saya kalau ditanya orang luar kota ini dari Jember, dari mana Mas? Dari Jember ya, tapi Madura ya. Enggak saja, enggak ya, karena umumnya kalau orang Jember itu adalah seperti itu ya, itu adalah Jember Tengah dan Timur dan Utara ya. Merdeka itu adalah ada bahasa khas sendiri yang khusus orang Jember yang ada di video saat saya yang satunya, yaitu bahasa khas yang menurut orang luar Jember itu aneh ya, karena banyak bahasa khas bahasa khas itu yang sebagian dari Pedalungan ya. Dan Jember ini adalah penghasil tembakau yang sangat terkenal di dunia ya. Saya sejak dulu pelajaran itu ada di Bremen ya, Bremen tempat pelelangan tembakau ya, itu dari Jember ya, di Jerman ya, karena Jember itu yang sangat terkenal itu yaitu tembakau yang jenis yang digunakan untuk cerutu itu ya, dengan cerutu. Dan konon sejak zaman Belanda itu sudah tumbuh dengan sangat baik ya. Konon di prasasti yang kemungkinan disimpan di perpustakaan UNED itu ya, itu memang Jember sejak dahulu terkenal dengan tembakaunya yang sangat kualitas bagus ya. Demikian, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe and komen agar channel ini berkembang. Terima kasih.